Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jemaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bermajelis bersama-sama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niat kita bahwa ini merupakan bagian aqdamul ibadah. Thalabul ilm merupakan bagian dari ibadah-ibadah yang paling utama. Ya. Jadi thalabul ilm merupakan bagian dari afdhalul ibadah, seutama-utama ibadah. Dan harus kita harapkan, harus ada sesuatu yang kita inginkan dari majelis ini. Selain kita memperoleh ilmu, mari kita harapkan untuk memperoleh keutamaan ilmu itu. Kita ingin dengan ilmu ini hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit, dari segala kotoran. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, sering kita nasihatkan, salah satu kewajiban terbesar dari para pecinta ilmu dan pecinta Al-Quran, ya, sebelum dia mencari ilmu, sebelum dia dapatkan ilmu, itu disiapkan dulu wadahnya ilmu, ya, disiapkan dulu wadahnya ilmu. Dan wadahnya ilmu itu adalah al-qalbu. Harus disiapkan hati yang bersih. Kenapa demikian? Disebutkan bahwa ilmu itu merupakan mutiara yang sangat mahal, mutiara yang sangat berharga. Ilmu itu mutiara, kunci, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, baik keselamatan dan kebahagiaan dunia, dan juga kunci keselamatan
kuncinya ilmu. Ya, kuncinya itu ilmu. Nah ini harus dipegang erat-erat dan harus didapat. Kalau udah dapat jangan sampai hilang. Nah persoalan berikutnya adalah apakah Allah berkenan untuk meletakkan ilmu itu di hati kita atau tidak? Itu tergantung kondisi hati. Ya, jadi sangat tergantung dengan kondisi hati. Bahkan di dalam kitab Khulasah itu disebutkan oleh Syekh Dr. Shaleh bin Abdullah, itu berkata haramun ala qalbi, haram atas hati, anjadkhulu bahwasanya akan masuk ke dalam hati tersebut nurun ilmi fiha, ya, cahaya ilmu masuk ke dalam hati. Hukumnya haram, kata beliau. Allah mengharamkan cahaya ilmu masuk ke dalam hati, ya, fiha syai'un mimma yakrahullah. Kalau di dalam hati itu terdapat hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Seperti mungkin contoh hari ini. Hari ini kita ngaji bab tentang iman, kita baca Al-Quran, itu sebaik-baik ilmu. Kita baca hadis Nabi, itu sebaik-baik ucapan. Hadis dan Al-Quran yang hari ini kita pelajari, itu bisa Allah masukkan ke dalam hati kita. Itu kalau di dalam hati kita tidak ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, jadi hati manusia itu gak mungkin dipilih Allah untuk ditempati ilmu kalau di dalam itu ada sesuatu yang apa tadi? Dibenci oleh Allah. Apa itu? Kotoran-kotorannya. Ya. Dan Allah tahu begitu. Allah ngerti, Allah sangat paham hatinya siapa yang layak dimiliki ilmu itu, ditempati ilmu, karena ilmu itu berharga. Gak mungkin Allah menempatkan salah tempat, itu gak mungkin. Gak mungkin. Nah ini nanti. Makanya kemarin beberapa kali kita kaji kitab ini, nasihat-nasihat seputar tentang agar kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah itu. Agar kita menjadi hamba yang dipilih. Jadi bukan kok ngaku-ngaku sendiri saya baik ya Allah, saya orang soleh ya Allah. Allah tahu siapa yang harus dipilih. Seperti apa Allah memilih Nabi. Bagaimana kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, innallaha nadhara qulubal ibad, sesungguhnya Allah melihat hati-hati semua hamba, dilihat semua hatinya oleh Allah Ta'ala. Wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menemukan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul qulub, itu sebaik-baik hati. Jadi hati manusia yang paling baik itu adalah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ikhtara li nafsi, kata sahabat Ibnu Mas'ud, Allah memilih Nabi Muhammad untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala, untuk dipilih menjadi Sayyidul Mursalin, dipilih untuk menjadi Khotamul Anbiya, dipilih untuk menjadi Tamamul Risalah, manusia terbaik hatinya menurut Allah. Lupa kita ini termasuk terbaik dan menurut Allah. Berani jawab kita. Lalu bagaimana kita mendeklarasikan saya lebih baik? Dari mana itu berasal? Itu dari syahwat, itu dari nafsu, itu dari waswas syaitan. Harus hati-hati.
Apa jenengan dengan saya, termasuk saya di dalamnya, berani mengatakan saya paling baik di sisi hatinya? Apakah juga Allah sama menilai kita seperti itu? Ini tolong hati-hati, jangan sampai kita tertipu, terperangkap oleh perangkap syaitan. Sebab orang kalau sudah menganggap diri baik, tidak perlu dia memperbaiki diri, karena sudah sama dengan orang kalau makan, dia aku butuh cuci tangan. Orang yang merasa butuh cuci tangan itu karena merasa tangannya kotor. Yang rumongso tangannya bersih, butuh nggak dia mencuci tangan? Seperti itu keadaannya. Ketika orang rumongso hatinya bersih, dia tidak perlu lagi mensucikan hatinya. Dan itu termasuk bisikan-bisikan syahwat, itu bisikan-bisikan syaitan. Makanya kalau kita menyatakan bahwa kita baik, kita yang mungkin lebih baik, pertanyaannya, apakah Allah juga menganggap hati kita terbaik? Lalu kita dipilih dan terpilih. Ya. Maka kalau kita baca para sahabat, para tabi'in, tidak ada satupun di antara mereka memiliki sifat dan perasaan semacam itu. Yang ada apa? Antara harapan dan khauf. Aku berharap supaya aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang saleh, dan aku takut kalau aku termasuk golongan orang munafik. Kita lihat, Bu, Pak, bagaimana Umar bin Khattab berkata. Umar bin Khattab ketika akan mensolati jenazah, ketika beliau jadi khalifah, tiba-tiba pundak Umar bin Khattab itu dipegang sama sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ini Umar bin Khattab yang mendapatkan gelar apa? Al-Faruq, sang pembela, sang pembeda. Ya, itu yang membuat kalau setan keluar rumah, Umar keluar rumah, setan itu apa? Bubar. Itu pengertiannya bagaimana sih? Kalau Umar itu datang ke suatu majelis, di situ ada yang nimpa, Umar langsung menegurnya. Makanya setan tidak punya kesempatan untuk mewarnai pikiran manusia selama di situ ada Umar. Loh, kayak begitu derajatnya Umar, kayak seperti itu kedudukannya Umar, sampai setan pun takut kalau ada Umar, ya. Dan beliau mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW ketika akan mensolati jenazah. Lalu pundaknya dibuka oleh sahabat Hudzaifah. Ya Amirul Mukminin ijlis. Kata sahabat Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, duduklah. Anda gak usah mensolati jenazah ini. Sahabat Umar terkejut, Ibu. Ya Hudzaifah, mengapa mau melarang aku mensolati jenazah ini? Ya, bukan dia seorang muslim, hidup bersama kita, sholat bersama kita, taklim bersama kita. Lalu kenapa aku melarang aku untuk mensolati jenazah? Apa kata sahabat Hudzaifah? Fa innahu min ulaik. Perhatikan kalimat ini. Karena sesungguhnya jenazah yang sedang Anda akan sholati ini itu termasuk orang munafik yang namanya ikut tak catat. Ini dia itu munafik yang aku catat namanya, termasuk terdaftar dari golongan orang munafik atas petunjuk Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Begitu Umar diberitahu bahwa dia adalah jenazah ini adalah orang munafik, bagian dari orang munafik yang tidak boleh disolati oleh orang-orang soleh,
Apa kata Umar? Wallahi, demi Allah, nasudul laka, aku mohon dengan sangat kepadamu. Aku mohon dengan sangat kepadamu. Ya, hal Umar meninggal, apakah Umar juga namanya ikut kejahatan sebagai golongan orang-orang munafik? Ya Hudzaifah, coba kamu lihat catatanmu, ada nggak di situ nama Umar? Ini menunjukkan Umar merasa apa? Mungkin betulnya Umar kalau merasa khawatir kalau jangan-jangan dirinya juga termasuk dari kalangan orang munafik. Itu Umar, yang ketakwaannya luar biasa, yang kesolehannya luar biasa, khawatir kalau dirinya termasuk bagian dari orang-orang munafik. Maka ibu sekalian, ayo kita evaluasi, ya, kita cek apakah di hati kita itu gak ada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Kalau ada, Allah haramkan cahaya ilmu masuk ke dalam hati kita. Haram cahaya ilmu masuk ke dalam hati, ya, apabila di dalam hati itu terdapat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Ya, nah, makanya tugas kita di dalam belajar ngaji ini, di samping kita mempelajari dalil-dalil tentang agama, bab-bab dalam agama, masalah-masalah dalam agama, yang juga tidak kalah penting dan ini masuk prioritas adalah mempelajari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Itu jangan sampai ada di dalam diri kita. Jangan sampai ada di dalam diri kita. Jadi nek kok rumongso kula misalnya sudah rumongso ngerti, sadar, oh ternyata di dalam diriku ini ada beberapa hal yang gak baik. Itu jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena sesungguhnya barang siapa yang membiarkan sifat-sifat buruk di dalam dirinya, kotoran-kotoran di dalam dirinya, gak berusaha untuk membersihkannya, ketahuilah, kata Syekh Dr. Soleh tersebut, dia mengatakan ilmu akan meninggalkan hatimu. Allah, ilmu akan meninggalkan hatimu, pergi meninggalkan dirimu, dicabut oleh Allah, karena tidak pantas barang yang mahal ditempatkan pada hati yang kotor. Maka melalui kajian-kajian kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya, dan kita terus berusaha untuk mentazkiyah, berusaha untuk membersihkan diri kita semuanya. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Ahbabullah sampai pada bab yang ke-28 tentang al-mu'minun. Sifat yang paling dicintai Allah adalah al-imanu billahi wa rusulihi wa ghairihi. Ya, termasuk di antara karakteristik yang dicintai Allah adalah
karakteristiknya orang-orang yang beriman. Ya, termasuk karakteristik yang dicintai Allah adalah karakteristiknya orang-orang yang beriman. Tuh. Nah, persoalannya kalau kita dapat pertanyaan, satu misal ada Ustaz tanya, Bu, Pak, kita mukmin apa enggak? Jawabannya apa? Terlalu tamadun ya. Kalau ada pertanyaan, kok jadi ada jawabannya? Kita tuh jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan termasuk orang-orang mukmin apa bukan? Nah, itu simpeki. Walaupun belum tentu katut, kan belum dievaluasi. Tapi kita menyatakan kami orang-orang yang mukmin, bukan orang kafir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan Islam, dan kami tidak mengkufuri iman dan Islam. Kami beriman kepada Allah, beriman dengan Allah. Nah, persoalannya yang kemudian muncul adalah, sudah benarkah iman kita itu? Apakah pernyataan keimanan yang kita lakukan, yang kita deklarasikan, saya mukmin, apakah keimanan ini termasuk iman yang diterima oleh Allah? Apakah keimanan kita termasuk iman yang diterima Allah, yang dibenarkan Allah? Ataukah waliyadzubillah, iman ini diingkari oleh Allah dan iman ditolak oleh Allah? Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ya. Sama kalau kajian juga begitu. Bapak Ibu mencintai Allah dan Rasulnya, sak lapangan akan jawab apa? Cinta. Persoalannya, apakah Allah dan Rasul mencintai Anda? Jawabnya apa? Itu yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, persoalannya bukan Anda mencintai Allah. Kalau Anda dan saya mencintai Allah, itu hukumnya wajib. Persoalan berikutnya adalah, apakah Allah mencintai kita? Apakah Allah mencintai kita? Apakah Rasul mencintai kita? Sahabat Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang paling kuat dan banyak ibadahnya. Sulit sahabat-sahabat yang lain menandingi ibadahnya Amr bin As. Ibadahnya sangat luar biasa. Dia kalau mengkhatamkan Quran itu setiap hari khatam Quran Amr bin As. Setiap hari khatam Quran. Kita setiap, silakan diisi komennya masing-masing. Amr bin As itu dulu sebelum dilarang, sebelum dipanggil oleh Nabi, setiap hari puasa sunnah. Setiap hari sebelum dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dan kalau sholat malam itu, kalau malam jarang tidur. Lalu kita Amr bin As itu kalau sholat malam air matanya berderai. Kalau kita kan air liur.
Itu nanya kan, karena Nabi itu sangat mencintai Amr bin As, sehingga jadi kalau Amr bin As itu kalau datang, Nabi itu langsung menyambutnya dengan wajah yang sangat berseri-seri. Kalau ngomong ditanggapi dengan sebaik-baik penanggapan. Kalau ngobrol itu dihadapkan wajahnya penuh kepada Amr bin As, sehingga Amr bin As itu GR. Akhirnya dia mengatakan apa? Saya mengira Rasulullah itu sangat mencintai saya, dan sahabat yang paling dicintai Nabi adalah saya. Itu perasaan jalan Amr bin As. Maka suatu hari aku ingin memantapkan perkiraanku, aku ingin memantapkan perasaanku, agar betul-betul aku terasa tenang dan tentram mendapatkan jawaban Rasulullah SAW bahwa aku adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka suatu hari aku beranikan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling Anda cintai? Nabi jawab tanpa jeda. Dia mengatakan Abu Bakar. Hatiku langsung klop, karena aku berharap aku orangnya. Apa kata Nabi? Orang yang paling aku cintai adalah Abu Bakar. Oh, ternyata itu aku. Pasti setelah Abu Bakar aku, kata Amr bin As. Maka aku tanyakan, ya Rasulullah, setelah Abu Bakar siapa yang paling mencintai? Nabi langsung jawab, Umar. Aku tambah kaget. Ya. Setelah Umar siapa ya Rasulullah, sahabat yang kau cintai? Kata Amr, pasti aku, kata Amr. Nabi mengatakan Utsman. Akhirnya Amr bin As mending kata, sehingga aku tetap merasa akulah orang yang paling dicintai. Itu Amr bin As yang ibadahnya kayak begitu, mendapat level sekian dari cinta Rasulullah SAW. Abu Bakar yang pertama, kita nomor berapa kira-kira? Orang yang paling selamat bukan orang yang paling menganggap dirinya hebat. Salah satu ciri orang itu dipilih oleh Allah adalah basaran fi uyubi. Orang itu diberi kemampuan melihat aib-aibnya diri. Itu hamba yang dipilih oleh Allah. Apakah kita sudah biasa setiap hari melihat kekurangan diri? Apa salah satu amalan andalan kita? Itu sifat ibadur rahman, itu sifatul mukminin, itu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Manusia terpilih diberi kemampuan untuk melihat apa? Sehingga nanti kalau orang sudah menemukan jati dirinya, kekurangannya, kalau ngomong sama orang itu adalah saya kekurangan, nggak tahu gimana amal saya itu diterima nggak sih? Itu ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah. Nah, jadi ketika kita membahas bab ini, karakteristik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Maka iman itu ada yang dibenarkan Allah, ada iman yang didustakan Allah, yang diingkari oleh Allah. Ulangi, ketika manusia menyatakan beriman, maka ada kalanya imannya diingkari, ada yang dibenarkan oleh Allah. Ya, diakui imannya oleh Allah, diterima imannya oleh Allah, dimuliakan imannya oleh Allah. Ada dua sisi, ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang dibenarkan, ada yang diingkari. Dan hari ini kita belum bisa menentukan imanku ini sudah benar dan menurut Allah.
Sekarang mari kita lihat tentang dalil-dalil berkaitan dengan masalah ini. Ya, iman orang-orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita lihat dalil bahwa iman itu adalah akhlak yang paling dicintai Allah. Pertama kita pakai dalil dulu ya, tentang iman merupakan karakteristik yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai Allah. Baik. Anna rajulan min bani Khaf'am radhiyallahu anhu, dari laki-laki dari Bani Khaf'am. Ada seorang laki-laki dari Bani Khaf'am radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan Nabi fi nafarin min ashabihi, beliau sedang bersama dengan sebagian dari sahabat-sahabat beliau. Jadi suatu saat laki-laki dari Bani Khaf'am ini berkunjung menemui Nabi SAW. Kemudian laki-laki tersebut berkata, ya, anta alladhi tas'umu annaka Rasulullah. Wahai, apakah anda orang yang mengaku bahwa diri anda itu Rasulullah? Maka faqala Nabi SAW, Nabi pun menjawab, nah, ya, aku orang yang menyatakan diri bahwa aku adalah utusan Allah. Lalu laki-laki tersebut, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kalau Nabi SAW menjawab, imanun billah. Nah, ini kita lihat bahwa salah satu karakter yang dicintai Allah adalah iman kepada Allah. Kemudian laki-laki itu berkata, kemudian aku berkata lagi, ya Rasulullah, ayyul a'mal, ya Rasulullah, kemudian amal apa lagi setelah iman kepada Allah, amal yang juga dicintai oleh Allah. Ya, amal apa lagi setelah iman, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Faqala Rasulullah SAW, silaturahim. Nomor 2 apa? Silaturahim, sambung kekerabatan. Tsumma ya Rasulullah, setelah silaturahim, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Yang ketiga kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak seseorang di dalam kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ada berapa tadi? 3. Dalam hadis ini ada 3. Nanti di hadis yang lain ada yang jenisnya beda. Nah, ini dalilnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Baik, nah sekarang poin berikutnya kita akan mempelajari tentang dalil-dalil dari Al-Quran antara iman yang diterima, iman yang dibenarkan, dan iman yang ditolak dan didustakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama,
Kita lihat iman yang dibenarkan. Iman yang dibenarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anfal. Surat nomor Al-Anfal. Surat kedua, ayat mulai ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, ada terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya pada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Di ayat ini indikasi imannya itu benar. Indikasi imannya itu benar kalau seseorang itu memiliki sifat-sifat ini. Indikasi imannya dibenarkan Allah, diterima oleh Allah, yang disebut di ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Siapa mereka? Sifat pertama, apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Yang dimaksud bergetar itu gimana sih Bu? Paketnya gede kan ini. Ya apa bergetar ini maksudnya? Gini loh Bu, ayat ini sering disampaikan, tapi saya yakin banyak yang nggak paham. Bergetar itu gimana maksudnya? Kalau disebut nama Allah bergetar, contoh kita sering dengar ada getar di hati kita. Oh bisa, itu kalimat yang kedua. Kok bisa ada? Kok cepetin? Ada nggak komentar seperti itu? Itu kan Allah disebut namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah disebut namanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan cuma Allah, sifatnya pun disebutkan. Persoalannya, pernah nggak bergetar? Apa yang dimaksud wajilat qulubuhum? Kita setiap hari, setiap saat, bahkan setiap bergerak, kita nyebut namanya. Keluar rumah, menyebut namanya, menyebut sifatnya. Naik kendaraan, menyebut namanya, menyebut sifatnya. Bergetar.
setelah itu keluar rumah tenang hati ini, tentrem gitu. Biasa. Ayo baca doa, doa. Santai biasa dulu. Ada ketentraman. Yang dimaksud wajilat bergetar itu bukan bergetar seperti mangkok termos untuk ngejus. Tahu kalau kita bikin jus dipakai tracer itu apa? Blender. Apa bergetar seperti itu ketika disebut nama Allah? Yang dimaksud wajilat ini apa? Yang dimaksud wajilat ulubuh itu. Yang dimaksud bergetar itu bukan bergetar seperti itu. Yang dimaksud wajilat ulubuh bergetar itu adalah adanya getaran-getaran rasa. Ketika nama Allah disebut, gimana itu bisa melainkan getaran-getaran rasa? Tergantung dari iktiraf, keyakinan hati kita, meyakini, mengakui tentang sesuatu terhadap Allah. Contoh begini, saya kan pernah cerita, bahkan sering tak ceritakan karena kekaguman saya dengan cerita ini. Dan menurut saya, cerita ini disebut oleh para ulama syiatul qulub. Syiatul itu cambuk hati. Ngerti cambuk hati ya? Jadi kok disambleti kalau mau ngaji. Nah, bagi saya cerita ini syiatul qulub itu renungan bagi saya, renungan yang luar biasa. Saya punya kenalan di satu daerah yang pernah saya ceritakan dan insya Allah jadinya sudah sering mendengarkan. Beliau itu kaya raya, tapi nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor. Ya, kegiatannya dia tidak mengandalkan dirinya, tapi dia memfungsikan tetangga kanan kirinya. Dia memperkerjakan apa? Tetangga kanan kirinya. Dengan asumsi apa? Asumsinya pertama begini, kalau dirinya dia dimudahkan Allah mencari rezeki, sangat mudah mencari rezeki bagi dia, karena dia diberikan kemudahan oleh Allah dengan sebuah usaha yang baru. Dia punya kampus yang besar. Dari kampus itu wis bagaimana wis muntah-muntah gitu, sudah berlebih. Sementara tetangganya itu kalau dari rezeki itu sulit, makanya dengan keberadaan dirinya seperti itu, dia ingin membuka lapangan kerja tanpa membuka perusahaan, tapi dengan apa? Menggunakan jasa penadanya itu, Pak. Ya, jadi kalau beliau seminar di mana, misi di mana, ceramah di mana, pidato di mana, mengisi pelatihan di mana, pokoknya kegiatan beliau itu melibatkan apa? Tetangganya. Jadi nanti jadwal itu tetangga itu punya jadwal sendiri-sendiri. Kalau Senin si A dari Selasa, si B hari Rabu, si C terus bergilir. Jadi tetangganya itu rata-rata pekerjaan beliau. Dan itu setiap kali mengantar beliau itu dapat digaji oleh beliau. Nah, pada saat awal beliau itu biasa menggunakan jasa. Begitu merasakan nikmatnya tetangga itu, senang dilibatkan dengan pekerjaan. Kenapa? Karena mendapat honor lagi itu. Semua mendapat. Akhirnya senang itu disampaikan ke istrinya. Tetangga kita itu apa semua ketika kita gaji, ketika kita kasih uang bensin, ketika kita kasih honor mengantar kita itu semua senang. Dan dia sangat senang dengan kondisi ini. Maka dia sepakat, kalau begitu kita jangan beli mobil. Nah, saya mengherankan apa? Istrinya mutafakun alaih, sepakat. Yang dipikir istrinya apa? Bukan dirinya. Yang dipikir siapa? Tonggoni sempurna dengan kondisi itu. Ini stokor caranya tonggoku, sendiri caranya tanggaku bahagia. Bagaimana tetanggaku selamat dari kesengsaraan. Itu yang dipikir suami istri dan anak-anaknya itu. Bu, Pak, kalau kita menjadi posisi sebagai tetangganya, punya tetangga seperti ini, lalu kemudian tetangga ini meninggal, rasanya kayak apa kita jadi tetangganya? Dalam sangat merasa
mulianya orang itu, betapa tingginya derajatnya orang itu. Saya yakin akan diiringi oleh air mata kasih sayang dari kanan kirinya. Ujian-ujian, sanjungan-sanjungan, doa-doa yang pasti keluar dari sana orang-orang seperti ini. Kenapa? Tetangganya kok merasa kehilangan? Kenapa tetangganya kok merasa kehilangan? Hah? Karena manfaat yang dilahirkan orang tersebut, karena kemaslahatan yang diberikan orang sifulan tersebut. Ayo kita duduk sejenak, dirasakan. Kalau kita nanti mati, apa tetangga kita juga merasa kehilangan? Sehingga air mata mereka menangis melihat kepergian kita. Kenapa? Yang terbayang di hatinya ada. Kok nangis? Air mata nggak bisa keluar. Nangis, bercucuran air mata mereka. Itu pasti. Kenapa? Melihat. Begitu nama disebut, nanti sudah selesai pemakaman 1 bulan, 2 bulan, kemudian ada saudara kita datang ke rumah kita, lalu nanya rumah tersebut itu rumah siapa? Kita sebut nama si fulan, orang yang kemarin meninggal. Begitu namanya kita sebut, yang teringat oleh pikiran kita dalam. Begitu kita sebut, oh itu namanya si fulan, Pak Ahmad itu. Begitu kita sebut nama Ahmad, yang muncul di benak kita apa? Kebaikan-kebaikan yang selama ini mendampingi kita. Kebaikan-kebaikan yang selama ini kita rasakan setiap hari. Senyumannya, perkataannya, keberadaannya. Begitu kita lihat kebaikan, itu muncul getaran hati. Getaran apa namanya, Bu? Mendengar namanya disebut, hati kita bergetar. Getar apa itu? Takjub, kagum, cinta, merindukan kapan ada orang-orang seperti ini muncul di sekitar kita. Coba nanti kalau anaknya ternyata persis dengan sifat bapaknya, apa kata tetangga? Kamu persis seperti almarhum bapak, seperti bapakmu dulu. Kamu persis seperti orang tuamu dulu. Tapi kalau anaknya nggak meniru, apa kata tetangga? Kok jauh amat dengan bapakmu dulu? Betul apa enggak? Beda. Makanya renungan bagi kita ini, renungan bagi kita. Kalau kita meninggal, apakah orang-orang di sekitar kita, teman kita juga akan mengantarkan dengan air mata kerinduan? Tergantung apa ini? Tergantung apa ini? Kemanfaatan selama ini kita berteman, kemanfaatan kita selama ini bertetangga, kemanfaatan selama ini kita bersahabat. Ada manfaat apa yang sudah kita berikan? Kalau memang tetangga biasa-biasa aja, berarti selama ini jenengan ada atau tidak ada itu sama hukumnya. Harus semua itu yang harus kita renungkan. Itu yang disebut wajilat. Getaran-getaran cinta, getaran-getaran keindahan, getaran-getaran pujian, getaran-getaran kekaguman. Kenapa kok kagum? Kenapa Ibu? Kenapa kok kita mencintai, mengagumi si fulan? Betul, saya rasa betul getaran. Ada yang kita meninggal kemarin waktu corona, ternyata tidak ada banyak yang tahu. Orang ini diam, gak banyak ngomong, gak banyak cerita. Ternyata banyak teman-teman pengajian itu yang dikasih pekerjaan sama dia, sampai betul-betul mandiri. Jangan tahu waktu menggotong payahnya, yang zikir itu gak bisa, menangis, membayangkan orang yang selama ini membantu dirinya, mencukupi kebutuhannya, mendampingi dia dalam kesengsaraan, mementas dia dari kemiskinan, telah tiada hari ini, telah meninggalkan dia, telah berpisah.
baru dengan manusia yang berbuat baik kepada kita. Itu baru kepada kebaikan manusia. Allah sudah berbuat baik apa dengan kita? Allah berbuat baik kepada kita. Apakah Allah berbuat baik kepada kita? Apa kebaikan dari Allah kepada kita? Kalau kita diperbaiki oleh manusia, punya masalah, didatangi, dikasih motivasi, dikasih nasihat, dibantu sampai selesai, itu sulit melupakan kebaikan orang seperti ini. Sulit melupakan kebaikan orang seperti ini. Sehingga nanti pada ujungnya apa? Ketakjuban, ya Allah, si fulan telah tiada. Mikir nanti kalau ada masalah, kepada siapa saya akan curhat, kepada siapa saya ajak ngomong. Dulu kepada Ustaz Ali, Ustaz kita, guru kita, kakak kita, orang tua kita, Ustaz Husnul Yakin rahimahullah ta'ala. Begitu meninggal dunia, siapa yang paling menangis? Ustaz Baru. Sangat kehilangan. Kenapa? Karena selama ini dengan beliau itu saling sharing. Setelah ini dengan siapa teman-teman yang diajak sharing, betul-betul merasa kehilangan. Kenapa? Karena waktu hidup ada kemanfaatannya. Ayo ibu, Pak, kemanfaatan apa yang sudah tumbuh dari diri kita yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Wajilat qulubuhum. Ini contoh tafsir dari kalimat tersebut. Wajilat qulubuhum, itu yang dimaksud getaran-getaran cinta, getaran-getaran takjub, getaran-getaran kekaguman, getaran-getaran asyuk, kerinduan, khawatir perpisahan, kasih sayang bergetar di hatinya. Getaran-getaran itu muncul, getaran-getaran itu lahir karena menyadari kebaikan-kebaikan sesuatu tersebut. Nah sekarang ketika nama Allah disebut, apa yang kita ingat dari Allah ini? Ini sifat pertama. Makanya sekarang ayo belajar pelan-pelan, jangan gaspol. Udah ngaji semua tapi gak perasaannya. Rasakan, ngaji itu rasakan. Aku sudah merasakan nikmatnya iman belum? Cinta kepada Allah. Kenapa cinta? Kenapa Allah tidak cintai? Itu dirasakan betul Pak. Itu yang pertama, indikasi orang iman yang benar. Yang kedua, indikasi iman yang benar adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dia sangat cinta dengan Al-Quran. Hatinya damai setiap kali membacanya dan mendengarnya. Tenang, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, semangat jiwanya. Ketenteraman mengalir di dalam kalbunya setiap kali mendengarkan Al-Quran dibaca. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan hal itu? Apakah kita sudah merasakan hal itu? Kalimat yang paling enak dibaca, suara yang paling merdu didengarkan, menenteramkan jiwa, melanggengkan karakter, menenangkan batin, tentram, tumaknina jadinya, sakinah dia dapatkan. Itu setiap kali membaca dan mendengar. Apakah kita sudah merasakan itu? Kalau belum, mungkin cara bacanya, cara mendengarnya kurang pas, atau kita belum mencintai Al-Quran dan kalimatnya, atau kita belum mencintai dengan cinta yang benar. Ya, makanya kalau baca pelan-pelan aja dinikmati dan diharapkan setiap kali baca contoh. Yas'alunaka 'anil anfal. Hati ini meyakini, aku baca ayat ini loh disuruh oleh Allah. Aku baca ayat ini diperintah oleh Nabi. Aku baca ayat ini, aku berharap setiap huruf yang aku baca itu dapat 10. Ya Allah, berikan aku 10 kebaikan dari setiap huruf. Setiap kita baca ayat itu terasa. Setiap kita baca ada perasaan, dilatih.
dilatih. Ya, dilatih. Makanya pelan-pelan. Ibu kalau makan bakso itu jangan ditelan langsung. Nikmatnya makan bakso itu gimana? Ditusuk, digigit, dikit-dikit, terus makan sambil meleleh. Ya, wah, ini rasanya beda. Tapi kalau ditusuk langsung ditelan, bisa mati. Gak bisa merasakan nikmatnya daging dan bumbunya ini. Itu indikasi yang kedua. Saat kita membaca kalimat Astagfirullah Alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum, atau baca Subhanallah walhamdulillah, nikmat tenteram hati rasanya. Sudah begitu apa belum? Itu indikasi yang kedua. Indikasi yang ketiga apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Bersandar, menyandarkan segala keadaannya, menyandarkan segala masalahnya, menyandarkan segala problematikanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iktimat itu bersandar betul-betul dengan benar, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikasi yang keempat, yuqimunas shalah, menegakkan shalah. Waktunya dijaga, tepat waktu, qobliyah ba'diyahnya dijaga, tumakninahnya dijaga. Yuqimunas shalah. Shalah diikuti dengan 3 amalan: amalan lahir, amalan ucapan, amalan perbuatan, amalan hati. Lisannya membaca, badannya bergerak, hatinya mengikutinya. Jadi waktu rukuk hatinya ikut rukuk, waktu sujud hatinya ikut sujud. Lalu hatinya mengharap agar sujud dan rukuknya mendapat penghargaan dari Allah. Yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah itu orang yang sholat dengan 3 amalan: amalan lisan, amalan badan, amalan hati. Hatinya ikut, bukan lisannya membaca zikir, badannya bergerak sujud, hatinya melakukan. Wah, ini bukan yuqimus shalah. Gak mungkin ingat kepada Allah, gak mungkin nikmat, gak mungkin tawadhu. Makanya banyak orang sholat sudah berpuluh-puluh tahun dia sholat, takabur, ujung, sewenang-wenang, congkak, pongah. Kenapa? Karena selama ini hatinya gak pernah ikut sujud kepada Allah, hatinya gak pernah ikut sholat. Sholat berpuluh-puluh tahun tidak bisa melembutkan hatinya, gak bisa menjadikan dia tawadhu kepada Allah dan kepada manusia. Dia belum disebut yuqimus shalah. Hatinya gak pernah ikut sholat. Ayo dibawa sholat itu, hatinya dibawa diajak menghibah kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Kemudian apa? Sadar kita ini hamba. Kita ini hamba. Sadar. Maka sholat akan menghasilkan ketawadhuan. Sholat menghasilkan kekhusyuan. Tahu diri. Gak ada sifat sombong. Maka diri gak ada. Orang yang yuqimunas shalah sadar betul siapa dirinya. Dengan sholatnya dia diajari dengan sholat. Tahapan-tahapan, inci demi inci, iman itu dibuktikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang dimaksud kebaktian yang sebenarnya, puncak dari suatu kebaktian. Ya, bukan sekedar menghadapkan wajah ke arah barat dan timur saja.
Maksudnya apa ini? Maksudnya yang dimaksud kebaktian kepada Allah itu bukan kalau sholat menghadap kiblat, bukan cuma itu. Jelas Ibu? Hakikat kebaktian ketundukan albir, orang yang betul-betul mabrur berbuat baik kepada Allah itu yang diakui kebaikannya oleh Allah bukan cuma kalau sholat menghadap kiblat, bukan cuma itu. Namun perhatikan, satu, hakikat dari orang-orang yang benar dalam pandangan Allah adalah satu, beriman pada Allah, dua, beriman dengan hari akhir, tiga, beriman dengan para malaikatnya, empat, beriman dengan kita, lima, beriman dengan para nabi. Ini indikasi awal. Berikutnya, setelah iman yang lima itu, yang keenam apa? Memberikan harta yang dicintai. Bukan, kita berharga. Memberikan harta yang dicintai. Wa atal mala ala hubbi. Saya dulu punya teman di Prambon, orang Jakarta. Dari beliau saya banyak belajar tentang pengalaman bagaimana ngomong jamaah. Dari beliau saya belajar. Baca Qurannya beliau belajar ke saya, belajar hadisnya beliau belajar ke saya. Tapi tentang pengalaman hidup saya belajar dari beliau. Beliau ibarat orang tua dari saya. Di saat saya kehilangan orang tua saya, beliau hadir di tengah-tengah. Subhanallah. Saya pernah nggak bawa kopiah ngaji. Lemarinya dibuka. Iya, ini kopiahku, ambil yang kamu suka. Itu kan persis kita gitu. Nah, kalau ada saudara kita kehujanan, saudara kita ke rumah kita, bajunya tiba-tiba kotor, lalu kita minjemil ya, kan ngasih minjemil, itu orang suruh pilih atau kita pilih kan? Dan selesai. Poin ke-6 tidak masuk nominasi kita. Betul? Kita belum sampai tahap ini. Bu, perhatikan, inikah bentuk keimanan? Apakah kita sudah sampai level tinggi? Los hatinya itu los apa? Nggak ada pesan. Itu masih ada. Oh, itu yang ke-6. Jadi yang ke-6 memberikan harta yang dicintai. Kepada siapa? Yang pertama kepada kerabat-kerabatnya. Yang kedua kepada anak yatim. Ayo, Bu, kita biasanya menyantuni anak yatim agendanya berapa lama sekali? Setahun? Luar biasa. Ke mall berapa lama sekali? Seminggu sekali. Luar biasa. Kayaknya ini gak usah dilanjutin deh nanti. Tambah jelek. Terus kita nanti hadir dari pengajian pulang ke rumah, lalu memasang wajah, saya orang baik, saya orang soleh. Itu untung kalau pakai isim. Isim pakai penulisan. Gak pantas berdiri tegak di antara tetangga-tetangga kita terus mengatakan saya orang baik. Kayak gini loh, kita kayak gini loh. Dengan anak yatim jauh. Ayo dianggarkan. Gak usah rombongan, gak usah kurungan.
Cari di sekitar anak yatim, ajak main, ajak keluar sama anak-anak kita. Selesai sudah. Kan santai. Mana tante ayo ikut gak sama tante? Mana masuk bareng? Oke, ayo senang. Sudah terhibur, dia ada yang memperhatikan, ada yang menjaga tangannya. Itu yang ditunggu, yang gak didapat dari orang yang namanya orang tuanya. Kenapa? Sudah gak ada orang tuanya. Perhatian dan kasih sayang itu yang ditunggu itu. Ayo dilatih sama anak, kita diajak bareng makan bareng, yuk diusahain dan kamu pesen apa nak? Dielus kepalanya, tuh ya Allah. Saat kita duduk makan bareng bersama mereka, Allah melihat dari itu. Allah melihat dari itu. Apa kita tidak ingin saat Allah menganggap kita, saat kita menggendong, bergandengan, bersama-sama, bermajelis dengan orang yang kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa ini tidak kita lakukan? Apa yang menghalangi kita untuk dekat dengan mereka? Apa yang menghalangi mereka? Apa yang menyebabkan kita gak ingin dekat dengan mereka? Gak usah pakai hubungan, kelamaan. Kebanyakan acara, nanti paling-paling foto-fotoan aja gitu. Gak usah, kita gak minta foto. Kita punya album kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Biar Allah yang ingin album kita ini, biar di Lauhul Mahfuz kebersamaan kita dengan anak-anak yatim, biar Allah yang simpan. Kita gak butuh foto-foto dengan anak yatim itu. Yang kita butuhkan itu hati mereka terpenuhi kebutuhannya. Ada orang yang memberi sayang kepada saya, ada orang yang mengajak saya, ada orang yang boncengkan. Itu yang gak didapat oleh anak-anak yatim. Kenapa tidak ada waktu untuk itu? Apa yang sulit? Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Di tempat saya, Allah dekatkan saya dengan anak yatim. Dan saya alhamdulillah belajar mulai puncak cita-cita saya. Saya harus selalu bersama dengan anak yatim. Ketika saya baru pertama di Sidokarir, saya langsung dikenalkan dengan panti asuhan yang ada di Gresik. Salah satu anak tak ambil ke situ, tak ajak ke sini, gak mau pulang. Akhirnya malam itu Ustaz rokok, saya di sini, masya Allah. Ketika mau tidur itu, Ustaz kok mau tak panggil ayah? Allah, tapi lurus kepala. Terus panggil ayah, walaupun aku sendiri belum nikah. Malam, biasanya kalau di panti kan sendirian bangun, anak kecil bangun sekolah. Di panti asuhan malam tipis-tipis sendiri dilatih mandiri. Itu perbedaan anak yatim dengan orang yang punya orang tua. Makanya kalau anak kita ngalem, latih ngalemnya, penuhi ngalemnya, tapi tetap diajari tentang kedewasaan besar, diarahkan kemandirian. Jelas ini? Karena itu yang dibutuhkan dalam omong sing dingalemi. Jangan kasar dengan anak-anak. Jangan kasar dengan anak-anak. Yang sayang dengan anak-anak. Karena itu tidak didapat oleh anak yatim. Dan ayo usahakan nggak harus nggak harus di masjid, nggak harus ada teror. Nyatunya anak yatim, cari anak yatim, ajak keluar, jemput ke rumahnya. Sehingga nanti begitu dia mau, kalau sudah kita telepon, apalagi punya nomor teleponnya, digilir nanti anak yatim tidak, besok dia sering kita ajak, besok lagi dia anak jalan-jalan kemana, hiburan kemana, ngaji kemana, itu luar biasa. Yang paling dasar apa? Saat kita membonceng anak-anak mereka dari kalangan anak-anak yatim, kita beringat, ya Allah, lihatlah apa yang aku perbuat. Lihatlah aku ingin kau melihatku ya Allah, aku ingin kau memandangku dengan pandangan rahmat. Ibu, bapak sekalian, ini indikasi yang beberapa. Yang keenam, memberikan harta kepada kerabat. Yang ketujuh, memberikan rezeki kepada anak
Yang kedelapan, memberikan harta yang dicintai kepada orang-orang miskin. Agenda orang miskin. Agenda orang, nggak usah nunggu lama-lama. Kan bisa kalau kita beli sembako, beras 3 kilo, kalau kita mampu 5 kilo. Apa sih yang menghalangi kita? Apa sih? Teman-teman kita banyak yang nggak mampu. Kok sulit kita berbuat baik? Apa yang menghalangi? Orang miskin itu yang ke-8. Yang ke-9, Ibnu Sabil, orang perantau. Orang banyak di sekitar kita. Sudah sering saya sampaikan, ada orang jual copet, ada orang jual tempat tidur, ada orang jual lemari di bawah sepeda panjang. Itu gak laku-laku sampai 4 hari. Itu termasuk bagian Ibnu Sabil. Kenapa? Mereka orang perantau. Maka turunlah, berhentilah, berikan untuk sekedar makan. Ini masuk di dalam poin keberapa? 9. Yang ke-10, peminta-minta. Nah, ini cuma peminta-mintanya tapi kayak bagi kita. Ini benar apa enggak pemintanya? Jelas ya? Ustaz Yazid memberikan bimbingan kepada kita karena ada unsur oknum yang tidak benar, maka boleh kita menunda permintaan kalau memang kita khawatirkan ini bagian dari oknum. Kalau memang memberi besok jangan banyak-banyak. Kalau memberi jangan apa? Mending kita berikan kepada orang yang sudah jelas-jelas membutuhkan di sekitar kita. Itu jauh lebih manfaat. Kenapa? Karena nggak tahu bisnis siapa. Benar nggak dia butuh? Karena banyak oknum yang sudah terlihat itu. Yang keberapa ini? Yang ke-10. Yang ke-11 membebaskan budak. Ini nggak masuk karena tak ada perbudakan kecuali budak nafsu. Yang ke-11 menegakkan sholat. Yang ke-12 menunaikan zakat. Yang ke-13 menepati janji. Janji banyak, janji kepada Allah, janji kepada Rasul, janji kepada pasangan. Kesetiaan dijaga. Kalau aku nanti jadi sama kamu, apakah tetap setia sama kehidupan? Aku gak mau berpisah dengan apapun yang terjadi. Roma kalau suami nanti ikut, katanya sih terus mati. Yang kalau sekarang cari lagi. Kalau ada yang yang berapa tadi? Berapa bagus? 12 ya? Sekarang yang memenuhi janji atau berapa? Jadi 13 kan? Yang satu kan dihapus tadi. Yang udah kan? Berarti berapa? 13 ya? Kemudian yang berikutnya berapa? 14. Nah, as-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Yang ke-14 adalah sabar di saat terjadi kemiskinan. Ini sangat berat. Ibu-ibu tetap sabar, setia dengan suaminya walaupun suaminya dalam keadaan miskin. Ada kekurangan-kekurangan, suami tetap sabar mendampingi istrinya ketika istrinya memiliki kekurangan-kekurangan yang banyak. Ojo kumpul boleh ganti. As-sabar, puncaknya as-sabar. Maka ketika sifat-sifat sebanyak 14 ini mampu kita kumpulkan, Allah berfirman,
ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Pun dievaluasi, kita sudah punya berapa sifat dari 14 sifat di ayat ini. Ya jangan sekarang di rumah itu ditotal. Dari poin 1 yang punya dikasih centang. Ya, bulan depan kolom catatannya disebarkan ke sana. Ini kita tes. Iman kepada Allah benar, coba jelaskan apa iman kepada Allah. Benar dan pemahaman. Pemahaman nggak benar, otomatis cara berimannya juga nggak benar. Ya, ini PR untuk bulan depan. Yang sudah punya sifatnya dicegah. Ustaz, bulan depan saya undur. Ada acara keluar. Oh ya, ini orang yang benar imannya begini. Karena ngaku sudah berhenti dari rumah itu kan bisa iblis itu. Jangan sampai dimanfaatkan oleh iblis, jangan sampai menjadi kendaraannya iblis, dan jangan sampai menjadi tim suksesnya iblis. Kenapa? Dengan rumongso jadi orang baik, kita gak akan pernah bisa jadi baik. Saya berpaham ini. Ini dalil-dalil tentang orang-orang yang diterima dan dibenarkan imannya. Baik Bapak Ibu, sudah 1,5 jam kita duduk bersama di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam 1,5 jam ini membawa manfaat, dan semoga Allah jadikan ilmu hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Tolong tekad-tekad kita mendatangi orang miskin, mengajak anak-anak yatim, tolong diadakan segera. Gak usah nunggu momen, gak usah menjadi 10 surah, gak usah menjadi mauludan. Jelas ya? Tuhan, ayo bismillah, semoga Allah memberikan kekuatan lahir. Demi Allah saya yakin, seyakin-yakinnya ketika Bapak Ibu punya keinginan untuk menjadi orang yang dipilih Allah, amal ini tidak akan sulit, insya Allah. Amal ini tidak akan sulit. Saya yakin ibu punya potensi untuk ke sana, bapak-bapak punya potensi untuk ke sana. Dengan catatan kita ini menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi manfaat dari kita dan memberikan kekuatan dari hati kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.